Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang faktorial. Kali ini tentang pembuktian faktorial. Jadi ruas kirinya berbentuk faktorial, kemudian kita rubah menjadi bentuk ruas kanan. Kalau misalkan ruas kiri kita operasikan berubah menjadi ruas kanan, berarti itu namanya terbukti. Nah, sekarang faktorial sendiri itu adalah perkalian berulang mulai dari dirinya sendiri, perkalian urut bilangan asli mulai dari dirinya sendiri sampai 1. Misalkan 3 faktorial berarti dia 3 kali 2 kali 1. 4 faktorial berarti dia 4, 3, 2, 1. 100 faktorial juga sama, berarti 100 kali 99 dikali 98, kemudian dikali 97, 96 dan seterusnya sampai kali 3 kali 2 kali 1. Bagaimana kalau N? N faktorial. N faktorial itu berarti dia N dikalikan N min 1. Karena berkurang 1 ya. 100 jadi 99 kan berkurang 1. Dikalikan N min 2. Dikalikan N min 3 dan seterusnya sampai 3, 2, 1. Sama. Nah, itu adalah N faktorial. Nah, sekarang di sini ada N plus 1 faktorial, kemudian per N faktorial. Kita operasikan ruas kiri. Ruas kiri itu yang berada di sebelah kiri sama dengan N plus 1 faktorial. Itu bisa kita rubah menjadi N plus 1 dikalikan N faktorial. Kenapa? Karena dikurang 1. Misalkan N-nya itu 100, berarti kan N plus 1 dia 101. 101 itu sama dengan 101 faktorial sama dengan 101 dikali 100 faktorial. Sama kayak ini. 100 faktorial itu sama dengan 100 dikali 99 faktorial. Atau bisa jadi 100 dikali 99 dikali 98 faktorial. Ke belakang ini sama urut 97 dan seterusnya. Ini kalau 100 faktorial. Nah, logikanya sama. Kalau kita memfaktorialkan N plus 1 faktorial itu N plus 1 dikali N faktorial. Kalau mau terus juga bisa. N plus 1 faktorial itu sama dengan N plus 1 dikali N. Ya, dikalikan N min 1, dikalikan N min 2, dan seterusnya. Sampai N min 3 faktorial dan seterusnya. Seperti itu. Kenapa kok berhenti sampai N faktorial? Karena di bawahnya itu ada N faktorial. Berarti ini sama dengan ya, N plus 1 faktorial per N faktorial, ruas kiri saya perhatikan, sama dengan N plus 1 dikali N faktorial per N faktorial. Nah ini kan sama. Ini ke belakangnya itu sama. N faktorial itu ya N dikali N min 1 kali N min 2 dan seterusnya. Ini sama dengan yang bawah. Sama-sama N faktorial. Maka ruas kiri berubah menjadi sama dengan N plus 1 saja. N plus 1 saja. Nah, karena sama dengan N plus 1 saja, ini ternyata sama dengan ruas kanan. Berarti terbukti. Ini ya, terbukti. Sekali lagi ya, ruas kiri dioperasikan. Kok menjadi ruas kanan, maka dia terbukti. Oke. Sekarang yang nomor B, poin B. Oke, ini saya hapus dulu. Poinnya faktorial itu perkalian urut ya. Bilangan asli urut mulai dari dirinya, kemudian ke bawah. Atau semakin berkurang sampai 1 itu adalah faktorial. Mulai dari dirinya urut ke bawah sampai 1. Nah, sekarang N faktorial per N min 2 faktorial. Kita operasikan N faktorial per N min 2 faktorial. Nah, N faktorial itu bisa kita rubah menjadi N min 1, N min 2. Kalau mau langsung N min 3, N min 4 dan seterusnya. Tapi karena di bawah ada N min 2 faktorial, maka ini kita berhenti sampai N min 2 faktorial. Kenapa? Biar sama dengan bawah yaitu N min 2 faktorial. Ini kan sama N min 2, N min 3, N min 4 dan seterusnya. Ini sama, maka kita sederhanakan tinggal N dikali N min 1. Ini ruas kirinya ya, N kali N min 1. Saya tulis ulang N kali N min 1. Kemudian kita kalikan pelangi begitu. N kali N kuadrat, kemudian N kali min 1 min N. N kuadrat min N. Oh, ternyata sama dengan ruas kanan. Bagi terbukti. Ruas kiri saya operasikan tadi. Ini saya operasikan. Kok menjadi ruas kanan N kuadrat min N? Berarti dia terbukti. N faktorial dibagi N min 2 faktorial itu sama dengan N kuadrat min N. Sekarang yang C. Untuk mengerjakan yang C saya butuh. Ini saya hapus dulu. Nah,
Yang C dengan cara berpikir yang sama, ruas kiri kita operasikan n plus 4 faktorial dibagi n plus 1 faktorial. Ini ya. Kemudian ini berkurang 1 menjadi n plus 4. Kemudian n plus 3 berkurang 1. Kemudian n plus 2. Kemudian n plus 1. Nah, karena sama n plus 1, maka ini kita hentikan sampai n plus 1 faktorial. Per n plus 1 faktorial. Nah, ini. Berarti tinggal ruas kirinya yang ini, tinggal tersisa n plus 4 dikali n plus 3 dikali n plus 2. Ini kita operasikan. Yang ini saya operasikan dulu. Ini. Nah, ini itu menjadi n plus 4. Nah, n plus 4 dikali n plus 3 itu kalau kali seperti ini, pelangi. N kali n kuadrat. N kali 3 plus 3n. Kemudian 4 kali n plus 4n. Kemudian 4 kali 3, 12. Jadi perkaliannya 4 kali begini ya. Nah, kemudian kita sederhanakan menjadi n kuadrat plus 7n plus 12. Lalu ini kita kalikan dengan n plus 2 itu. Nah, saya arahkan ke sini. N kuadrat kali n sama ini. N kuadrat dikalikan n, kemudian dikalikan 2. 7n dikalikan n, kemudian dikalikan 2. 12 juga kali n, kemudian dikalikan 2. Perkalian pelangi juga. N kuadrat kali n, saya tulis di sini n pangkat 3. Kemudian n kuadrat kali 2 plus 2n kuadrat. Kemudian 7n kali n plus 7n kuadrat. Kemudian 7n kali 2 plus 14n. Kemudian 12 kali n plus 12n. Terakhir 12 kali 2 plus 24. Nah, ini kita gabung menjadi 9n. Saya tulis di sini n pangkat 3 plus 9n kuadrat. Ini sudah. Kemudian 14n tambah 12n menjadi 26n. Ini sudah. Kemudian tinggal plus 24. Apakah ini sama dengan ruas kanan? N pangkat 3 plus 9n kuadrat plus 26n plus 24 sama. Nah, kalau sama berarti dia namanya terbukti. Nah, sudah ini berarti terbukti. Yang D juga sama caranya ngerjakannya. Ini saya hapus dulu untuk jawab yang D. Jadi intinya perkalian berulang dia berkurang satu ya. Kalau plus 4 ini tadi berarti kalau kurangi 1 jadi plus 3. Dikurangi 1 jadi plus 2 dan seterusnya. Jadi urut bilangannya itu berkurang 1 sampai 321. Tapi untuk pembuktian ini kita berhenti sampai yang bisa kita sederhanakan. Kalau yang ini berhenti sampai n plus 1 faktorial, karena sama kita sederhanakan. Nah, sekarang untuk yang D, kita tulis ruas kirinya aja. Yaitu n plus 1 faktorial dikalikan n-1 faktorial, kemudian dibagi n faktorial kalikan n-2 faktorial. N plus 1 nanti kita hentikan sampai n, berarti ini n plus 1 dikalikan, bentar ini ketutupan ya. N plus 1 kita kalikan dengan n faktorial. Kita berhenti sini, kenapa? Karena di bawah ada n faktorial, nanti bisa disederhanakan. Kemudian n-1 faktorial berhenti sampai n-1, n-2 berkurang 1 jadi n-2 faktorial. Kenapa? Karena di bawah ada n-2 faktorial. Nah, sehingga yang tersisa yang di atas, yang bawah kan habis, yang di atas tinggal n plus 1 dikalikan dengan n-1. Nah, kita kalikan biasa. N kali n kuadrat, n kali min 1 min n, 1 kali n plus n, 1 kali min 1 min 1. Ini habis, berarti tinggal n kuadrat min 1. Apakah sama dengan ruas kanan? Sama. Nah, berarti ini namanya terbukti. Demikian cara membuktikan bentuk faktorial menjadi bentuk yang di sebelah kanan ini. Langkahnya adalah mengoperasikan yang faktorial atau yang ruas kiri. Kita operasikan tanpa melibatkan ruas kanan. Ketika ruas kiri kita operasikan seperti ini, ternyata kok bentuknya berubah menjadi ruas kanan, maka itu namanya terbukti. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin.